Cerbung, jangan harap aku mau kembali. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Selamat membaca, terima kasih. Kamu lagi di mana, Syah? Pesan dari Surya yang ia kirim belasan menit yang lalu baru sempat kubuka sekarang. Sejak berpisah dengan Bang Hadi di tengah jalan tadi, aku memilih mendamparkan diri di pantai, duduk beralaskan pasir sambil menatap gelombang-gelombang air yang menyisakan buih-buih sebelum ia kandas kembali menjadi air. Aku menghela nafas kasar saat sekali lagi panggilan video masuk. Surya. Ini kali ketiga pria itu melakukan panggilan. Apakah ada hal yang mendesak? Assalamualaikum, Surya. Ada apa? Kamu lagi ada di mana sekarang? Tadi Kak Sauda menghubungiku karena katanya nomor ponselmu tidak bisa dihubungi. Kak Sauda sampai menghubungi Surya. Untuk apa? Apakah mereka sedekat itu sampai saling menyimpan kontak? Atau ada hal yang mendesak yang sedang terjadi? Oh, tadi nggak sengaja tersentuh mode offline. Sayangnya aku baru sadar sekarang. Kalau begitu saya izin memutuskan sambungannya. Mau telepon Kak Sauda. Kali aja ada yang mendesak. Tidak perlu, Syah. Sebaiknya kamu langsung pulang saja. Mereka sudah menunggumu sejak tadi. Surya buru-buru menyela. Nada bicara Surya yang terdengar lain dari biasanya menciptakan cemas yang menggulung hati. Aku lekas memastikan sambungan lalu memanggil tukang beca untuk segera pulang. Apa yang aku cemaskan selama perjalanan pulang akhirnya terjadi. Emak dengan mata sembab sedang berusaha menenangkan Uis yang menangis dalam gendongannya. Ada motor asing terparkir di bawah pohon mangga. Aku terhenyak menyadari sesuatu. Apakah... Emak, apa yang terjadi? Kenapa di dalam rumah kita ribut sekali? Tanyaku dengan nafas memburu. Cemas sudah pasti. Syah, emak mau tanya. Apakah kamu mencuri sertifikat tanah milik keluarga suamimu? Mereka datang dan memaksa Sahara untuk mencari di kamarmu. Untung kakakmu cepat datang. Jika tidak, emak dan Sahara pasti... Impulsif aku menyala. Jadi Umi dan Juwai di sini untuk membuat keributan di rumah kita. Benar. Untung emak dan Kak Sauda memilih mengalah agar tidak menjadi keributan. Jika tidak, pasti keluarga kita akan menjadi tontonan gratis para warga. Uwais yang semakin pintar langsung mengulur tangannya, mungilnya, meminta untuk kugendong. Kasihan bayi itu, sejak lahir ia sudah menyaksikan hal buruk yang dipertontonkan oleh keluarga dari pihak ayahnya. Meski berat, aku memaksa emak untuk membawa pergi Uwais menjauh dari rumah, biar aku lebih leluasa dalam menghadapi mereka. Umi, dia sudah pulang. Sebaiknya Umi tanya langsung saja padanya, ucap Juwai begitu aku masuk ke rumah. Dia duduk bersila di ruang tamu dan Umi berada di sampingnya. Kak Sauda keluar dari kamarku setelah Juwai berucap, lalu diikuti oleh Sahara. Ada apa ini? Apakah mereka baru saja menggeledah kamarku untuk menemukan sertifikat itu? Hadi bilang sertifikat tanah di Muara 2 ada sama kamu. Umi datang ke sini untuk mengambilnya. Kasihan Umi, capek-capek beli tanah, malah dicuri orang. Juwai semakin memprovokasi. Jaga bicaramu, wanita perebut suami orang. Kak Sauda tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia menatap tajam ke arah Juwai, seperti singa yang hendak menerkam mangsanya. Kak, jangan diladenin dia. Sahara, tolong ajak kakak keluar.
biar ini menjadi urusanku saja. Kamu mengerti kan? Kak Sauda hendak melabrak Juwai. Aku berusaha mencegahnya, lalu memerintah Sahara untuk membawanya keluar. Beruntung, mereka segera mengerti. Kini hanya tinggal aku, Juwai dan Umi. Juwai sempat menatapku tajam, namun ia segera berpaling muka saat aku balas menatapnya tanpa gentar. Syarifah, kembalikan apa yang telah kamu ambil itu. Umi janji jika kamu bersedia menyerahkannya, Umi akan menganggap bahwa ini tidak pernah terjadi. Aku yang tadinya berdiri sambil bersedekap tangan, kini memilih duduk berhadapan dengan mereka. Sekuat tenaga berusaha untuk waras, sekalian menghemat banyak energi. Sudah cukup dulu mereka membobok-bobok hatiku. Sekarang tidak akan kubiarkan lagi. Aku harus bisa menang dan tenang, agar Juwai tidak merasa dirinya menang. Apakah Umi lupa jika Umi itu adalah cucu Umi? Tidakkah Umi sedikit berpikir tentangnya? Atau mengajaknya bermain? Kenapa hanya masalah harta saja yang menarik bagi Umi? Baru saja Umi hendak menyaut, Juwai mengambil alih bicara. Kenapa jadi bawa-bawa anak kamu itu? Umi kesini mau mengambil apa ya? Kamu bisa diam. Aku mendelik ke arah Juwai. Sebenarnya, apa urusanmu di sini? Kau lupa jika ini adalah rumah si istri pertama suamimu. Dan yang membuatku heran, kau datang untuk urusan harta yang tidak ada sangkut pautnya denganmu. Apa engkau sehaus itu ke harta orang lain? Aku pikir spesies seperti kamu itu tidak mudah untuk didapatkan. Perilakumu sungguh langka. Bukannya terdiam, Juwai malah tersenyum sinis. Menurutmu, aku tidak muak berada di sini? Jika bukan karena Umi yang ngajak, mana sudi aku ke rumah ini? Juwai semakin menunjukkan darinya. Ia bahkan tidak segan-segan tersenyum licik menatapku. Namun, raut wajahnya berubah murka saat melihatku malah tersenyum manis, tenang membalas tatapannya. Aku sudah cukup bersabar. Wanita ini memang tidak bisa dihadapi dengan cara baik-baik. Tapi, berdebat juga percuma. Aku lantas menyuruh mereka untuk menunggu 10 menit sebelum apa yang mereka mau itu mereka dapatkan. Lalu menuju meja kerja untuk membuat selembar surat perjanjian. Aku akan menyerahkan apa yang Umi mau, tapi Umi tanda tangan surat ini terlebih dahulu. Selembar kertas dengan 2 meterai tertempel di dalamnya diserahkan kepada Umi. Surat apa ini? Tanya Umi dengan kening berkerut. Ia lantas mengambil kacamatanya di dalam tas. Belum sempat Umi membaca, Juwai merebut paksa. Umi sampai kaget karena tingkah menantu barunya itu. Aku tersenyum sinis. Aku pikir dalam memilih menantu, Umi punya selera yang sangat buruk. Dulu, saya wanita lemah yang pengangguran dan bisa dibodohi. Sekarang, malah memilih perempuan yang tidak tahu tata krama seperti ini. Umi seketika mendelik, terlihat dirinya tersinggung. Akhirnya kau mengaku kalau kamu perempuan yang bodoh. Dan untuk apa semua tulisan ini? Kamu pikir kami sudi untuk balik lagi ke rumah ini? Najis. Kalau begitu, cepat kau tanda tangan. Setelah ini, serahkan kepada Umi. Jika kedua tanda tangan itu telah terbubuh, sertifikat tanah akan saya serahkan sekarang juga. Setelah mendapatkan apa yang kuinginkan, mereka juga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku bernafas lega. Akhirnya, satu lagi bukti kuat untuk memberatkan Bang Hadi di pengadilan aku dapatkan. Di dalam ruanganku di kantor, aku sedang memeriksa dokumen proyek baru saat Surya datang. Ia masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Setelah menatapnya sekilas, aku kembali menekuni layar monitor.
Melihatnya masuk tanpa salam terlebih dahulu, ilfil seketika menyusup ke dalam hati. Jerry bilang, tadi kamu mencariku, memangnya ada apa, Syah? Pertanyaan Surya yang terkesan membumi itu jelas membuat dahiku berkerut. Tanya juga tiba-tiba saja muncul dalam hatiku. Ada apa dengan pria itu? Kenapa dia berubah menjadi jinak sekarang? Aku menatapnya lama dalam keheningan. Surya sampai menaikkan kedua keningnya. Aku mau kamu mendeportasikan Hadi ke cabang Surya Karya yang terletak di Calang. Apakah kamu akan melakukannya? Tanyaku dengan hati-hati, lalu bersiap-siap mendapatkan tawa sinis darinya. Karena aku sudah berani bersikap tidak tahu malu seperti ini. Memangnya aku siapa sampai ia harus melakukan apa yang aku minta? Apa yang kufikirkan tidak terjadi. Surya mendekat lalu duduk tepat di hadapanku. Dengan lantang ia menatap sambil tersenyum menyeringai, hingga gelenyar aneh muncul menggelitik hati. Impulsif, aku menggeleng kepala cepat. Jangan sampai timbul rasa yang aneh-aneh untuknya. Ada apa? Kenapa kamu menggeleng-geleng kepala? Surya bertanya sambil meniru gerakanku tadi. Aku langsung menjawab tidak ada. Kapan kamu ingin aku melakukannya? Tanya Surya enteng. Spontan aku menatapnya tak percaya. Aku bahkan bisa memecatnya jika kamu inginkan. Perusahaan hanya perlu menjadikan sikap barbar madumu itu. Aku bukan istrinya lagi, jadi tidak ada istilah madu di sini. Selaku menegaskan. Surya terdiam.